Ini 30 hari terakhir saya dapat kurang lebih segini, berarti sehari ya 6 jutaan. Ini full dropship, 95% dropship. Ini 30 hari terakhir. Kalau kita lihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini menjawab pertanyaan yang nanya, dropship worth it nggak sih? Sama supplier lebih murah gimana? Sama ada satu pertanyaan lagi yang sebenarnya saya nggak punya kapabilitas untuk menjawab. Jadi ini, ya itu saya bahas sekarang aja lah. Katanya dropship halal nggak? Nah, memang nggak boleh ya dropship menjual barang yang belum kita pegang. Saya tahu ceritanya bahwa ada sahabat Nabi yang jual kambing tapi kambingnya masih di pasar. Itu nggak boleh. Nah kalau dropship zaman sekarang gimana? Boleh atau nggak? Waduh. Jujur saya nggak punya kapabilitas untuk menjawab, tapi saya sudah mencari-cari sana sini. Oke, itu aja. Itu pertanyaan yang tidak akan saya bahas. Nah, balik lagi dropship worth it atau enggak? Sekarang saya udah 95% saya sekarang dropship. Jadi makanya saya bikin sindikat dropship. Sindikat dropship ini kita ngedropship berjamaah. Fasilitatornya yang duluan udah jualan dropshipnya ada saya sama Mas Sony Kurniawan. Jadi kalau teman-teman mau join, cek aja di gadingrozaki.com. Itu investasi 9 juta doang. Nah, 9 juta doang. Doang dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip, tapi itu kita bisa bekerja sama seumur hidup. Sampai maut memisahkan. Oke, cek aja di gadingrozaki.com. Oke, saya mau bahas 2 pertanyaan. Dropship worth it atau enggak? 2, kalau supplier lebih murah gimana? Yang pertama, worth it atau enggak? Tadi saya sudah mention, kalau saya sekarang udah 95% dropship. Saya masih ada produk sendiri, sisa 2 artikel. Dan tidak ada niatan untuk nambahin artikel baru. Saat ini ya, nggak tahu nanti pas menjelang lebaran. Tapi per hari ini, saya 95% dropship. Dan gimana hasilnya? Nah ini laporan saya. Ini 30 hari terakhir saya dapat kurang lebih segini. Berarti sehari ya 6 jutaan. Ini full dropship, 95% dropship. Ini 30 hari terakhir. Kalau kita lihat, September 165 jutaan. Lalu Agustus 400 jutaan. Lalu Oktober belum ya tadi ya. Oktober berapa? 180 jutaan. Ini Oktober belum berakhir ya. Sekarang per hari ini dibuat ini tanggal 28. Worth it atau enggak? Besar atau kecil? Oh, relatif. Besar atau kecil? Relatif. Tergantung cost-nya. Cost-nya itu rendah. Cost-nya rendah sekali. Saya nggak harus sewa gudang yang besar, nggak harus. Saya nggak harus punya karyawan banyak, nggak harus. Karena dropship. Bahkan sekarang saya karyawannya cuma 1, teman-teman. Untuk dijualan online ya. Untuk dijualan online per Shopee, saya karyawan cuma 1. Admin, chat. Dan itu pun WFH. Jadi saya nggak pusing soal mikirin transportnya, mikirin dia ya di kantornya seperti apa, kenyamanan nggak perlu mikirin karena WFH. Jadi cost saya rendah karena saya dropship. Nggak ada cost produksi, nggak ada cost inventory, jadinya rendah. Makanya besar atau kecil relatif tergantung cost-nya. Kalau iklan sama aja, saya rasa yang produksi sama yang dropship iklan sama-sama besar saat ini ya. Karena yang namanya iklan sekarang kalau nggak ngiklan kayaknya nggak jualan, kayaknya. Itu cost-nya rendah. Terus cash flow saya ringan. Bayangin kalau saya pernah mengalami ya produksi massal, pernah mengalami produksi yang cukup besar dan cash flow saya memang tersendat. Omset memang besar, tapi cash flow-nya memang tersendat. Kenapa? Di barang. Nah, pada umumnya orang nyebutnya untung di barang. Ya nggak salah sih sebetulnya, cuma saya udah nggak mau aja. Dan cash flow saya ringan, ya tadi saya nggak perlu, misalkan kalau mau naik produksi nih, misalkan beli kain 100 roll. 100 roll aja waktu itu berapa ya? Waktu itu kalau jersey, saya lupa ingat, 70.000 per kilo. Berarti itu 25 kilo, ya segitulah. Intinya beli bahan baku aja, belinya bisa kontan, bisa juga tempo. Kalau saya selama ini selalu kontan ke si Enci toko kainnya. Kontan ya artinya uang saya berubah menjadi bahan baku. Bahan bakunya belum bisa dijual, diproduksi dulu. Artinya saya harus punya cash flow yang cukup besar, cukup kuat. Nah, dropship cash flow ringan, nggak harus berat, nggak harus siapkan yang besar, nggak harus. Jadi besar atau kecil relatif dengan skala segitu. Bagi saya pribadi sih alhamdulillah untuk untuk jualan online-nya cukup banget untuk kehidupan pokok sehari-hari, cukup banget. Selebihnya apa? Saya cari di sindikat dropship, saya bikin kelas, saya bikin bootcamp, itu kelebihannya. Kalau saya misalkan mau jalan-jalan sama keluarga, saya mau beli apa ya gitulah, hal-hal yang sekunder atau tersier. Jadi worth it atau enggak? Worth it. Bagi saya itu worth it. Caranya gimana? Nah, lebih baik join sindikat dropship aja, investasi 9 juta untuk kita bareng-bareng dropship berjamaah. Ada mentornya, saya sama Mas Sony, fasilitatornya ya, saya sama Mas Sony. Jadi teman-teman daripada ngulik-ngulik sendiri nanti jatuh terus rugi dan sebagainya, lebih baik
dikasih tahu, oh sebelah situ ada lubang loh, jangan lewat situ. Ternyata masuk lubang lagi, ya nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, biar yang lain juga belajar, jadi kita ekosistem. Ini ekosistem, makanya saya bilang Syndicate Dropship ini kita kerja sama bareng sampai kiamat. Oke, itu worth it atau enggak? Terus kedua, kalau supplier lebih rendah, gimana? Oke, satu, kalau kita hanya mindsetnya adu murah, saya berani bilang yang hanya adu murah itu non profesional. Jadi marketer yang non profesional. Kalau strateginya hanya adu murah, nggak salah sebetulnya, nggak salah. Cuman banyak strategi lain yang nggak hanya adu murah. Adu murah memang paling simpel, makanya saya bilang non profesional, karena yang nggak apa ya, yang baru jualan juga udah paham bahwa lebih murah adalah daya tarik, lebih murah adalah strategi marketing. Jadi kalau cuma adu murah, non profesional. Mohon maaf ya teman-teman, tapi nggak salah, nggak salah. Kalau supaya lebih rendah dan teman-teman merasa, waduh, kita nggak bisa jalan nih gara-gara kita nggak murah sama lebih dari supplier, berarti Anda non profesional menurut saya. Mohon maaf ya. Yang kedua, supplier itu nggak mungkin dia mengambil 100% market, nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak ada satu seller Shopee dia mengambil 100% market, nggak ada. Saya sangat yakin, ya memang namanya juga statistik ya, statistik nggak mungkin ada yang 100%. Ya misalkan dia termurah Shopee, dia jual misalkan apa ya, sendal misalkan. Sendal dia harganya misalkan 9.000 perak. Ini nggak mungkin 100% orang yang nyari sendal beli ke dia, nggak mungkin. Kita bisa ngambil remehan-remehan rotinya, meskipun kita jual misalkan sama-sama murah di 18.000, ya mungkin dapat 1%, 2% bisa dapat juga. Jadi nggak mungkin supplier itu 100% market. Dan kita ngapain berusaha untuk ngalahin supplier? Ngapain? Karena dia yang punya barang, dia yang punya kontrol, ngapain? Jadi fokusnya jangan mengalahkan supplier, tapi fokusnya ke market, penetrasinya gimana? Ya pakai adu murah ya boleh, tapi ya kalau adu murahnya ke supplier ya berat memang. Tapi kalau adu murahnya ke reseller lain, ya mungkin bisa juga, tapi lagi non profesional, dan masih banyak cara lain supaya kita bisa jualan juga, ngambil remehan-remehan roti dari supplier yang penjualannya besar. Oke? Jadi supplier nggak mungkin 100% market kita ngambil remehan-remehan rotinya. Lalu yang ketiga, kalau produk tren itu FOMO, teman-teman, fear of missing out. Artinya apa? Orang tuh beli tanpa lihat pricing. Bukan semua orang ya. Jadi ya katakanlah dari 100% demand, ada mungkin 50% dia price sensitif. 50% lagi dia waktunya terbatas, teman-teman. Mungkin dia kerja kantoran, pergi pagi pulang malam, buka HP susah, jadi sekali nemunya langsung beli. Dan itu banyak. Dan saya hidup dari situ, teman-teman. Bahkan bahkan saya di beberapa video lalu, si jual produk belum ada ulasan, belinya banyak. Harganya lebih mahal. Dia FOMO, karena mungkin ibu-ibu pekerja atau mungkin bapak-bapak yang ya nggak apa-apa lah. Maksudnya yang dia ya nggak ada niatan untuk nyari yang termurah terus, enggak. Itu kalau FOMO. Beda halnya kalau misalkan produk non FOMO. Contohnya ya kayak popok, kayak susu, apalagi ya. Kayak kertas mungkin, yang satu komoditi, dia non FOMO, dia bisa ngambil, bisa beli kapan saja. FOMO itu dia harus beli segera, karena mungkin butuh untuk sesuatu, alias bukan butuh sesuatu aja, misalkan pengen ikutin tren, pengen ikutin yang lagi rame, nah itu namanya FOMO, fear of missing out, dia nggak mau ketinggalan. Dan produk FOMO, percaya sama saya, dia nggak price sensitif. Kita bisa jual di market yang nggak price sensitif. Jadi supaya lebih rendah, no problem. Oke, ini dua komentar saya tentang komentar saya tentang dua pertanyaan ini. Jadi worth it dan supplier lebih murah, no problem. Jadi silakan dropship aja. Dan kalau mau percepatan belajar, join Syndicate Dropship. Dan ini Syndicate Dropship kita dicuci dulu semester pendek selama 2 bulan. 2 bulan kita bootcamp, ada Zoom. Ada modul Zoom selama 8 pekan, lalu teman-teman lulus masuk ke Syndicate Dropship. Alhamdulillah. Itu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe, dan kalau mau join Syndicate Dropship, nah ini nih, Syndicate Dropship. Cek di Ganil Rezaki, ganilrezaki.com. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.